Gelombang hujatan publik tidak membuat Inara Rusli memilih diam. Setelah namanya terseret polemik dengan Insanul Fahmi, Inara akhirnya buka suara lewat media sosial. Ia menegaskan tidak pernah berniat merebut suami orang dan mengklaim keretakan rumah tangga Fahmi dengan Wardati Namawa sudah terjadi jauh sebelum dirinya hadir. Meski demikian, hujatan tetap deras, terlebih setelah Inara mengakui telah menikah siri pada Agustus 2025. Laporan hukum dari Mawa ke Polda Metro Jaya pun makin memperkeruh situasi. Dalam klarifikasinya, Inara menyebut berbagai tudingan dan framing yang menyerangnya bukan hal baru baginya. Ia mengaku sempat berniat mundur, namun akhirnya bertahan sebagai istri kedua setelah mendapat dorongan dari orang tua Fahmi serta nasihat tokoh agama. Kini, Inara memilih tidak lagi memperpanjang polemik dan ingin fokus membesarkan anak-anaknya. Ia juga menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum secara kooperatif sambil berharap penanganan perkara berjalan adil dan transparan sesuai bukti yang telah diserahkan kepada pihak berwenang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Di era modern sekarang, banyak banget laki-laki yang gue perhatikan, bahkan gue sempat baca-baca komentar tentang menggebu-gebu mereka tentang kemudian poligami. Dan gue perhatikan perempuan-perempuan itu hanya diam-diam baik. Kasihan karena tidak berdaya dan tidak tahu untuk memahami ayat poligami An-Nisa ayat 3 yang digunakan oleh laki-laki. Padahal mereka sebenarnya yang nggak paham gitu ayat itu seperti apa. Dan buat perempuan-perempuan di luar sana yang diam-diam baik, nggak paham atau gimana. Saya di sini bukan membatalkan hukum poligami ya, tapi menggugat laki-laki yang berpoligami hanya karena nafsu tanpa memikirkan syarat beratnya gitu. Mulai dari hukumnya bagaimana, syarat-syaratnya bagaimana, cara dan niat Rasulullah dan para sahabat berpoligami bagaimana. Maaf aja deh bang. Emang Inara ini siapa sih bang? Inara ini siapa? Artis terkenal, public figure yang populer, apa biji money? Kalau emang Inara nih artis terkenal, public figure yang populer, karyanya api. Ya maaf aja nih bang. Kita mah taunya si Inara nih karena dua jalur bisa dikenal orang. Jalur orang dalam karena dikawinin si Virgun, jalur kasus karena cerainya dengan si Virgun. Kalau kagak karena dua hal gitu mah kita jangankan kenal tahu aja kagak bang. Sabar dikit napa bang, sabar, kagak perlu pakai emosi jiwa. Coba deh minum kontraksin bila si kecil panas. Coba napi-napi apa yang abang sampaikan, bahkan apa yang abang lakukan itu melanggar kode etik profesi advokat, bahkan patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Coba napi-napi ngebela klien sih ngebela klien, tapi agak perlu mengancam kali bang. Bapak nggak suka juga nggak apa-apa Pak ya. Mama juga nggak perlu Bapak sukain ya. Biarin aja Mama disukain sama orang-orang tim istri sah di Konoha di Indonesia yang ngebela dia kalau Bapak ngerasa memang harus ngebela klien Bapak sebegitunya ya. Bapak juga jangan lupa, Bapak bisa dikenal juga karena Bapak seperti ini ya, kesannya menyerang Mawa gitu ya. Bapak membela Inara. That's why Bapak juga dikenal. Kalau nggak kita juga nggak kenal Bapak. Bapak siapa emang? Nggak ada yang kenal Bapak ya. Pak ya, kita kasih tahu ya. Nggak ada perempuan yang dia senang menerima rezeki seperti yang Bapak bilang itu, aji mumpung dan lain-lain, dapat rezeki, dapat panggilan, bisa dikenal di TV yang dulunya nggak dikenal di TV. Tidak ada perempuan yang mau menerima itu Pak, kalau harganya adalah dengan suaminya diambil orang lain, rumah tangganya hancur dan anaknya harus kehilangan keutuhan orang tua ya, dimana ayahnya satu-satunya, ibunya satu-satunya, jadi ayahnya kemana-mana dan hanya tinggal ibunya bersama dia. Nggak ada Pak perempuan istri yang mau mendapat rezeki demikian ya. Lagian Bapak kan orang yang paham hukum, bicaralah seperti seorang yang memang berwawasan dan mengerti tentang hukum. Jangan kesannya bicara seperti memojokkan seseorang. Boleh membela klien tetapi dengan cara yang baik, seperti layaknya seorang pengacara yang memang mengerti tata cara bicara, tata cara menyampaikan dan mengungkapkan apa yang harus diungkapkan kepada lawan daripada si klien Bapak ya, orang yang Bapak bela ya. Jangan kesannya menyerang seperti itu Pak. Tunjukkan bahwasanya Bapak memang di posisi yang ya memang boleh membela klien, tetapi juga dengan cara begini. Apa Bapak tidak berpikir bahwasanya itu merugikan klien Bapak juga? Gimana sih, Bapak kan ngerti hukum.
Lantam ya. Baru jadi pengacara dan kau pun tak dikenal. Kau bukan Hotman Paris ya. Jadi kau tak dikenal. Kalau bukan karena Inara Rusli ini kasusnya pun kau tak dikenal. Dan perlu kau ketahui, orang sedang membela harkat dan martabat ya. Orang membela harga dirinya di sini, bukan menginjak-injak kepala orang. Ini perlu kau bedakan itu. Kayak mananya kau? Sekolah apa kau? Kalau orang injak-injak, orang akan menggigit, orang akan melawan. Inilah yang terjadi. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia melawan. Karena apa? Karena kepalanya diinjak-injak, harga dirinya diinjak-injak oleh kelakuan suami dan itu klien kau. Yang kau bilang orang tak bermoral, yang tak bermoral itu klien kau. Kau balik-balik kan pula fakta. Kalau kau orang Medan, kau apa rupanya? Nama aku pun Medan, orang Medan aku nih. Ya. Terus kau maksud kau orang diam aja gitu. Terus mau diapa-apain karena dia artis, kita bukan siapa-siapa, diam aja gitu. Iya, jabir kali mulut kau. Ya, mulut kau bicara tidak pakai otak. Pakai otak kau. Ya. Bedakan orang yang sekarang ini sedang mengganggu sama orang yang sedang terganggu. Ya. Kayak mana kau? Betul lah kau maju tak gentar membela yang bayar. Walaupun salah tetap kau bayar. Beluap juga kau. Hubungan antara Mawa dan Insanul Fahmi ya. Hubungan Mawa dan Insanul Fahmi. Ya, kali ini singkat saja ya. Saya cuma ingin memberikan masukan dan saran saya kepada Mawa. Ya. Jadi begini Mawa, itu kan Fahmi, itu sudah ingin minta maaf ke kamu. Sudah beberapa kali ingin ketemu dan minta maaf sama kamu. Jadi saran saya untuk Mawa, lebih baik kamu maafkan saja itu Insanul Fahmi gitu loh. Beri dia sekali lagi kesempatan. Maafkan saja Fahmi. Ya, karena begini loh Mawa. Kalau kamu tidak maafkan Fahmi, bisa saja kesempatan itu diambil oleh Inara gitu loh. Ya, dia bisa menguasai juga harta dari Fahmi. Ya, jadi Inara di sini yang senang kalau kamu tidak memaafkan atau kembali ke Fahmi. Inara yang senang, ketawa dia. Jadi begini loh maksud saya. Di sini yang datang merusak rumah tangga itu adalah Inara masuk ke dalam rumah tangga kamu, bukan kamu. Jadi yang harus pergi itu Inara, bukan kamu yang harus pergi atau mengalah. Bukan Inara yang mengalah. Bukan kamu yang harus mengalah, tapi Inara yang harus pergi dan mengalah gitu loh. Ya, jadi saran saya maafkan dan kembali saja rujuk dengan Fahmi. Ya, karena netizen itu senangnya itu yang benar, yang baik itu menang gitu loh. Bukan yang salah yang menang. Ya, yang punya rumah mengusir tamu, bukan tamu yang ngusir tuan rumah gitu loh. Ya, jadi namun kalau saya di posisi kamu Mawa, saya akan kasih syarat kepada Insanul Fahmi. Kamu boleh damai dan rujuk dengan aku, tapi dengan syarat kamu harus tinggalkan dan talak si Inara. Gitu, kasih dia syarat untuk menceraikan atau menalak siri si Inara. Kalau kamu benar ingin damai, gitu loh. Ya, jadi saran saya untuk Mawa, beri Fahmi kesempatan sekali lagi gitu loh. Itu saran saya, tapi terserah kamu gitu loh. Ya.